Halo Sobat Pembelajar, pada tayangan ini saya akan menjelaskan terkait perbedaan aturan antara industri farmasi dan industri obat tradisional, di mana aturan industri farmasi terdapat pada Permenkes nomor 1799 tahun 2010, kemudian diperbaharui oleh Permenkes terbaru yaitu nomor 16 tahun 2013. Menurut Permenkes tersebut, industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Jadi, industri farmasi ini adalah setiap badan usaha yang telah diberikan kewenangan oleh Menteri untuk membuat obat ataupun bahan obat. Adapun industri farmasi ini dapat melakukan kegiatannya itu baik sebagian tahapan maupun semua tahapan. Jadi industri farmasi ini ada yang bisa melakukan seluruh tahapan dari mulai produksi hingga pengemasan, ataupun hanya pengemasan saja ataupun hanya produksi saja. Kemudian, setiap pendirian industri farmasi wajib memperoleh izin industri farmasi dari Direktur Jenderal. Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan yang berada di bawah Menteri Kesehatan. Persyaratan untuk memperoleh izin industri farmasi tertuang pada pasal 5, yaitu pertama berbadan hukum berupa PT atau perseroan terbatas, kemudian memiliki rencana investasi, memiliki NPWP, dan kemudian minimal memiliki 3 orang apoteker, yaitu sebagai penanggung jawab pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu. Pabrik farmasi tidak hanya berbentuk perseroan terbatas atau PT saja. Ada juga pabrik farmasi yang dimiliki oleh instansi TNI dan Polri yang diberi nama Lembaga Farmasi atau disingkat LAFI. LAFI baik di Kesatuan TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta Polri merupakan lembaga non-profit. Oleh karena itu, LAFI tidak perlu memiliki rencana investasi dan kegiatan pembuatan obat pada saat pengajuan izin ke Menteri. Namun tetap, meskipun lembaga non-profit, pabrik farmasi yang dimiliki oleh LAFI harus memenuhi standar CPOB dan pengajuan izinnya langsung ditujukan ke Dirjen, sama seperti pabrik farmasi yang dimiliki oleh badan usaha perseroan terbatas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa industri farmasi berdasarkan Permenkes nomor 16 tahun 2013, 1. Jika dimiliki oleh badan usaha, maka harus berbentuk perseroan terbatas. Dan jika dimiliki instansi TNI dan Polri, maka berbentuk lembaga farmasi. 2. Jumlah minimal apoteker baik PT ataupun LAFI minimal 3 orang, yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. Dan ketiga, baik PT ataupun LAFI harus memenuhi standar CPOB. Bagaimana dengan industri obat tradisional? Sobat Pembelajar, aturan terkait industri dan usaha obat tradisional tertuang dalam Permenkes nomor 246 tahun 1990 yang kemudian diperbaharui melalui Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Terdapat perbedaan definisi antara Permenkes lama nomor 246 tahun 1990 dengan Permenkes terbaru nomor 6 tahun 2012, di mana menurut Permenkes nomor yang lama, industri dan usaha obat tradisional dibagi menjadi 4 jenis, yaitu IOT atau industri obat tradisional, IKOT atau industri kecil obat tradisional, jamu racikan, dan jamu gendong. Adapun perbedaan antara IOT dengan IKOT hanya didasarkan pada total kepemilikan aset, di mana IOT memiliki aset lebih dari 600 juta, dan jika di bawah nominal tersebut maka masuk ke dalam kategori IKOT. Di dalam Permenkes terbaru nomor 6 tahun 2012, pembagian industri dan usaha obat tradisional berubah drastis, bukan lagi berdasarkan aset, melainkan berdasarkan kewenangan untuk memproduksi sediaan obat tradisional.
Permenkes ini membagi tipe industri menjadi dua, yaitu IOT dan IEBA, atau industri ekstrak bahan alam. IOT sendiri merupakan industri obat tradisional yang diberikan kewenangan untuk memproduksi semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali yang dilarang oleh peraturan. Dan IEBA adalah industri yang khusus memproduksi ekstrak saja. Selain bentuk industri, terdapat juga bentuk usaha meliputi UKOT atau usaha kecil obat tradisional, UMOT atau usaha mikro obat tradisional, jamu racikan, dan jamu gendong. UKOT singkatan dari usaha kecil obat tradisional, yaitu usaha obat tradisional yang diperbolehkan memproduksi hampir semua sediaan obat tradisional kecuali dalam bentuk tablet dan effervescent. Jadi, terkait bentuk industrinya, ternyata industri obat tradisional lebih beragam dibandingkan industri obat kimia. Adapun pemberian izin usaha ternyata berbeda-beda untuk setiap bentuk usaha tersebut. IOT dan IEBA pengajuan izinnya ditujukan langsung ke Dirjen. UKOT ditujukan ke Dinas Kesehatan Provinsi, sedangkan UMOT pengajuan izinnya cukup ke Dinas Kesehatan tingkat kabupaten atau kota. Adapun jumlah minimal apoteker yang dipersyaratkan adalah 1 orang apoteker, yaitu pada bagian pemastian mutu. Khusus UKOT, apabila UKOT memproduksi sediaan kapsul dan sediaan liquid oral, maka harus memenuhi standar CPOTB dan memiliki apoteker sekurang-kurangnya 1 orang. Jadi, berdasarkan Permenkes nomor 6 tahun 2012, dapat disimpulkan, pertama, industri dan usaha obat tradisional dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk industri dan bentuk usaha. Kedua, penetapan bentuk industri dan usaha obat tradisional didasarkan pada kewenangan untuk memproduksi jenis sediaan obat tradisional. 3. Tidak semua usaha obat tradisional harus memenuhi standar CPOTB. Hanya IOT, IEBA, dan UKOT yang memproduksi sediaan kapsul dan cairan oral saja yang harus memenuhi standar CPOTB. Baik, sampai ketemu lagi di materi lainnya.